Oke, masih di Sportcast Nusantara TV. Masih soal Ikram. Di gol di tendangan bebas tadi. Ya. Jadi pada waktu dia bergerak ke kanan dan bola ditempatkan di sisi kiri dia oleh penendang dari Suria, itu tidak mungkin dia untuk secepat kilat berbalik mengantisipasi bola itu. Tidak mungkin. Siapapun dia kipernya. Susah. Ya, hampir 90% itu tidak mungkin akan bisa dia balik cepat untuk ke posisi awal. Karena dia baru gerak. Dan kebanyakan 70% kiper bila tendangan bebas dekat, kebanyakan kiper baca. Kebanyakan kiper baca, Bang Ropan, Bang Boy. Jadi dia di saat tendangan bebas seperti ini kaki kanan, otomatis dia akan melewati pagar ke tiang sini. Ya. Dia akan baca dulu selangkah untuk dia terbang. Tapi kalau si penendang itu pintar, kiper pasti bakal baca untuk mencuri satu langkah atau dua langkah ke sebelah kanan. Jadi dia taruh ke situ, apalagi jarak nendangnya dekat. Dan itu udah pasti 99% bisa gol. Berarti kesimpulannya memang penendang Suria ini Karena Suri yang bagus, yang cerdas. yang cerdas. Itu Anas Huzam kalau nggak salah. Bung Ropan, 24 shot on goal. Kedangan kita cuma dapat 9. Kita tidak pernah buat gol di 2 pertandingan itu. Striker kita semua dicoba nih. Mulai dari Ragil, Iya. Jehan juga ya. Jehan ikut main, ya. James Raven main tapi di babak kedua, Iya. menggantikan Ragil lawan Syria. Pertanyaannya kenapa Dan James Rizky Raven Faisal selalu juga di tidak. sana. Pertanyaannya mungkin ini mewakili banyak netizen. Kenapa James Raven tidak dimainkan sejak starting line up Dia kan pertama? ada bermasalah sebelum tampil cedera. Jadi otot pahanya tuh bermasalah cedera sehingga perlu untuk pemulihan banyak. Mestinya dia makan kalau menurut saya sempat bicara dengan Coach Indra, lebih baik atau dengan Pak Zaki sebagai manajer. Ya. Ya, Bang itu lebih baik diistirahatkan aja, nggak usah dipaksakan main. Karena kalau dia cedera lagi kan bahaya. Bahaya diciduk nanti dia. Kita fokus aja di Piala Asia. Hmm. Karena kan di situ yang dia akan pertaruhan. Tapi mungkin James Raven pingin main dan pingin dicoba. Jadi paginya aja saya masih bisa tanya ke Coach Indra. Dia bisa dimainkan. Kita lagi lihat, lagi koordinasi dengan dokter. Oh, jadi kendalanya itu ya. Ya, kita lagi lihat Bung Roman bermain lagi dengan tim dokter bicara. Dokter kasih izin nggak? Tapi Raven pingin sekali main. Ya kan saya khawatir kan bahaya kalau dia kena lagi. Tapi ya syukur dia nggak bermasalah. Makanya dimain babak kedua untuk menggantikan Ragil untuk dicari keluar. Kita membayangkan di semua grup di Piala Asia ini striker-strikernya ya kita lihat aja Suria. Ya kan? Jordan juga bagaimana eksekusi terakhir mereka ya luar biasa. Semua bagus. Ragil. Lalu tadi Jehan. Ada Raven di situ, Yes, ada Arkan. Bung Ropan melihatnya bagaimana kualitas keempat Kalau yang striker ada ini sekarang di kan Liverpool kalau memang dalam keadaan bugar, fit, ya James Raven lah. James Saya Raven. juga terkesan waktu main lawan Jordania adalah Ragil. Ragil. Bermain bagus kan, Ragil. Mobilitasnya Mobilitas tinggi. tinggi. Bung, ya. Jadi petarung juga. Kalau bermain dengan 2 striker katakan Indra Safri bisa mengubah dari 3-4-3 ke 3-5-2. Iya. Anda pilih siapa? Ragil dan James Raven dong. Iya. Untuk bisa bermain. Rekan kakak cadangan aja. Betul. Dan Jehan main di babak kedua kalau ini. Tapi 2 ini yang lebih pas untuk dimainkan. Ya karena striker-striker lawan bagus-bagus juga. Yang menjadi masalah juga buat kita bahwa pertahanan harus fokus, harus kuat untuk menghadapi striker dari Iran dan striker dari Uzbek. Sekarang yang kita andalkan untuk di lini pertahanan, kalau kita pakai 3 back, Bung. Ada Kadek, ada Iqbal, ada Buffon. Iya, antara itu. Jadi Kadek di tengah. Kadek tengah. Kalau Iqbal tuh mungkin bisa bermain agak ke kiri. Ya. Ya, karena yang paling kiri kan ada Doni. Ya. Ini kan 3. Di kanan itu Odoni bisa juga sebagai salah satu dari 3 back. bisa ditarik kalau dia bermain. Iya, di karena flank, dia bisa tarik. bermain serba Tapi bisa karena dia. kita punya 3 back Iya. yang selalu dimainkan, pasti agak ke kiri itu Iqbal, di tengah Kadek, di kanan ini Buffon. Kalau tidak ada Buffon, Sultan Saki. Iya, Sultan Ya, Saki. tapi kita masih punya Mesal kalau nggak salah ya, masih bisa bermain. Jadi sebenarnya kuat di belakang untuk bisa bermain. Tergantung sekarang komposisi pemain siapa yang akan dimainkan oleh Coach Indra untuk bisa melihat. Tentunya disesuaikan dengan lawan dong, dengan kekuatan lawan yang akan dilihat. Jadi ya kita tunggu aja boy, bagaimana strategi yang akan ditampilkan oleh Coach Indra menghadapi Iran dan menghadapi Uzbek setelah melihat dari 2 pertandingan. Pertama kita lawan Jordania dan kedua melawan Suria. Itu. Coach Indra menyinggung juga ketika ditanya wartawan bahwa dia mencoba build up kan. Iya. Build up dari bawah. Berarti kan dari kiper sebenarnya build up ya. Menurut Anda nih, build up yang Anda perhatikan di U20 ya. Mulai dari Ikram lah ya. Fungsi Ikram apa ketika memulai build up itu?
seorang penjaga gawang itu memulai awal dari build up seorang pemain dari paling belakang, Ya. ya kan. Dia harus melihat mana yang harus diberikan passing di awal itu pemain mana yang lebih menguntungkan. Bila saya bermain di posisi sebagai penjaga gawang untuk build up, saya lebih pilih pemain untuk ke pinggir. Oke. Ke pinggir, Ke flank ya. Flank. Karena apa? Bila kita Lebih salah aman, ya. passing di tengah, itu langsung berhadapan sama gawang. Kalau saya passing ke back pasti ke kalau stopper masuk ke kotak, ke box, kasih ke stopper pasti akan mengalihkan pindah ke flank. Kecuali kalau pemain di depan kiper itu benar-benar free ya Bung ya. Free, betul. Kalau di tengah free kita bisa kasih kepada Dan Ikram kemarin melakukan itu Iya. yang Anda lihat. Iya, saya lihat. Memulai membangun. mencoba Iya. untuk Iya. karena sentuhan-sentuhan dari para pemain itu salah satu untuk membuat pemain itu percaya diri. Build up itu. Bila mana pemain sudah main long bam ke depan, itu tidak akan dia mendapatkan sentuhan yang terbaik mereka sehingga Setuju. tidak adanya kepercayaan diri, Bang Berarti Boy. Ikram sudah memulai sesuatu yang bagus ya. Itu karena kiper sekarang dituntut untuk harus bisa build up. Kita berharap Ikram tetap Yang jadi pertanyaan kan Mas Har, kalau Ikram tuh cedera, Ya, ya kan? ya betul. Karena dia selalu kan pas kalau dia mengalami cedera atau ada akumulasi, Dia main terus. main kan. terus kan misalnya. Nah kiper kedua, kiper ketiga ini harus siap juga. Harus siap. Apakah kualitas dia sama seperti Ikram? Itu kan sebenarnya kita punya Tovani kalau nggak salah, Rizky Tovani. ya. Ada Ridwan juga yang ada di sana. Iya. Ya itu yang harus disiapkan. Jadi harus bisa memiliki plan B juga harus dilihat. Kemungkinan besar ya nggak tahu ya. Iya kan? Akan dimainkan juga itu pasti. Pasti kalau Ikram misalnya bermasalah, Iya. pasti harus ada kiper kedua. Betul. Yang akan menggantikan. Nggak mungkin yang kiper kedua harus siap. Ya. Cuma ya mungkin masih diragukan karena tidak mungkin sebagus Ikram. Karena selama ini kan Ikram yang menjadi andalan. Jadi seorang kiper kalau untuk build up dia harus punya passing yang bagus. Harus dong. punya passing yang bagus. Passing yang Dia harus punya lemparan juga yang akurat, Iya, ya kan? Kalau dia melakukan through atau melakukan lemparan bola ke rekannya di kiri atau di kanan, Iya, betul tidak ya? Betul Bang Boy. Dan visi ya kali Bung ya. Iya, visi Saya bermain. pikir Ikram punya lah untuk itu. Iya, kalau kita Karena lihat sekarang terus- oke lah. Dia, Sekarang ya. oke lah. Tidak bisa ada. Ya untuk usia Ikram sekarang tidak terlambat, Bang Boy, Bang Ropan. Karena tidak terlambat. Kalau zamannya saya yang masih main tidak banyak build up di gawang, Main bola harus penuh. dipaksa kita main build up, itu bakal kiper itu akan panik. Oke. Apalagi kena pressing yang Betul. Sekarang striker lawan misalkan pressing 2, kita harus dipaksa untuk build up. Di saat si defender itu kita kasih build up tapi dia balik lagi, kita udah gemeter nih mau passing ke mana, nah gitu. Kebayang Bung Ropan, pressure Iran, pressure Uzbek nanti Iya. sejak ada di kaki Ikram atau siapapun mereka sudah lakukan itu. Berarti bagaimana caranya melepaskan diri melalui ball position dan pergerakan. Dan itu harus diantisipasi dengan baik, Bos. Untuk seperti tadi untuk cara membuild up serangan kiper karena ini kiper muda, sedangkan Martin Paes aja masih ingat nggak lawan Jepang, gol ketiga dari Jepang. Kesalahan. Martin Paes bikin kesalahan. kan? Bikin kesalahan. Dia passing bola dapat pemain Jepang kan, masuk. Waktu lawan Arab Saudi, untung aja penalti. Iya. Dia buat Kesalahan juga. kesalahan juga. Karena di pressing lawan, jadi itu bahaya. Ya kita berharap lah Ikram bisa firm benar-benar ya. Mudah-mudahan Dan itu. tidak cedera Ya, itu yang paling penting. akumulasi. Jangan diakumulasi atau cedera. Ya. Karena mengganggu sekali kalau Ikram nggak ada pasti kekuatan kita agak berkurang. Iya, dan juga harus dipersiapkan dong, Dipersiapkan, Bang iya. Ropan. Iya. Kipernya siapa? Kipernya Itu siapa? pelatih harus benar-benar berpikir. Oh, iya. PR buat Indra Syafri dan saya nggak tahu penjaga pelatih kiper dari tim Indra Syafri siapa ya? Belum tahu ya siapa. Kalau asisten nggak tahu Bima kan. Bima, ya kan? Ini PR. Bung Ropan dan juga Sarar, kita coba beralih sedikit lah. Kita tinggal 20, kita coba mengulik timnas ini. Timnas Senior. senior. Ya, ya. Bung Ropan, ya kita ingin tahu juga nih ada update terbaru apa dari timnas ini. Ya update terbaru pasti semua udah tahu juga Boy ya. Artinya oleh Romania udah siap untuk tanggal 8. Jadi tanggal 8 Februari jatuhnya hari Sabtu atau hari Minggu itu ya? Dia tidak ke Indonesia, tidak ke Jakarta, ambil sumpahnya. Ya. Dari Jakarta Kementerian Hukum Oke. berangkat tim untuk ke Inggris karena dia kan sementara sibuk di Oxford bermain. Jadi Ya. akan ambil sumpah langsung di sana. Sama seperti yang dilakukan terhadap Mads Hilgers dan Eliano Reinders di Brussels. Atau dengan terakhir adalah Kevin Dix di Copenhagen. Ketika itu kan dengan Ya. dua pemain tim Ya. putri kita. Nah sekarang bukan cuma Oleh yang akan diambil sumpah Boy.
Tetapi juga ada 2 pemain muda kita. Sayang mereka tidak bisa bermain di U20. Mestinya kan mereka kalau bisa bermain kita kuat di di jantung pertahanan kita kuat karena dua-dua pemain belakang. Ada Dion Marks pemain back tengah yang kuat sama Tim Hybens. Itu 2. Tim Hybens dari Emmen, Dion Marks tuh bermain di Mehen. Jadi bagus. Sayang ya. Sayang mereka, tapi sekarang ya mereka cuma bisa tersedia, mungkin akan memperkuat di tim U23 ketika mereka sudah diambil sumpah, gitu. Jadi info lain juga bahwa Clifford dan kawan-kawan, Dani Lansat, Alex Pastor, sama pelatih U23 Vandenberg, ya itu akan datang dalam waktu dekat ini. Mungkin minggu depan tuh mereka akan cepat datang ke Indonesia untuk mempersiapkan tim kita kan. Ya, bagaimana mereka juga akan berkeliling ketemu dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 bertatap muka. Karena dengan manajer sudah kan. Dengan manajer, tapi sekarang dengan pelatih. Mereka akan menonton pertandingan-pertandingan di mana pemain-pemain Indonesia yang masuk di tim nasional bertanding. Egy, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Witan, Ferrari itu. Nah, kebetulan Dewa sama Persija akan main. Clifford akan nonton, mereka berempat akan nonton untuk bisa melihat. Ya kan? Jadi itu yang menjadi tugas mereka untuk mempersiapkan tim. Karena kan dia bilang pemain-pemain lokal kita lah jantungnya kan harus kita siapkan dengan baik. Dan mudah-mudahan ada pemain-pemain lokal. Karena Yakub Sayuri juga kan bisa masuk ke tim nasional kita. Hernando Ari, Nadeo, Borneo. Jadi ya mungkin ada pemain lain juga kita bisa ambil ya tergantung dari mereka pemain-pemain muda lain. Dari Clifford sendiri akan melihat. Jadi itu info yang ada. Jairo Releveld masih OTW. OTW walaupun sudah dianggap lengkap, tapi dia nanti setelah Ole baru Jairo mungkin. Karena mereka berdua diharuskan untuk bermain melawan Australia tanggal 20 Maret. Boy, itu yang ada termasuk dengan Dirtek yang mencari. Nanti kita bahas abis inilah soal Dirtek. Kita break lagi, Bung Ropan. Azhar, ya kan setelah pariwara berikut ini kita kembali lagi.